Ya, sudah pada ngumpul sepertinya. Oke. Aduh. Salam, Pak Ustadz. Apa kabar? Ustadz Rahim bin Audah. Abi Audah. Si. Ya, jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol tentang darah tinggi atau hipertensi. Ya memang hipertensi ini menjadi satu momok buat kita semua. Ini malah hostnya belum hadir nih, gimana nih? Duh, jadi ini kayaknya tabrakan ya mungkin ya. Tabrakan ini sepertinya. Jadi saya coba undang lagi. Invite. Ya, jadi hipertensi itu menjadi suatu momok. Tadi barusan kami Halo, Assalamualaikum Mas Dedet. Dah, bentar Mas. Iya, Kenapa ini suaranya kok nggak jelas? suaranya siapa? Oke, oke. Udah kedengeran. Suara Dian jelas nggak, Mas? Bagus, tapi kan gambarnya belum masuk nih. Bentar Mas. Pakai headset aja soalnya di Bandung lagi hujan nih. Bentar. Iya, Banjar Bandung hujan? hujan. Banjar kebetulan udah tak bilangin jangan hujan dulu karena mau siaran masuk. Jadi udah diatur Nah, tadi sama bagian BMG, jadi geserin dulu hujannya. oke. Jadi akhirnya ke Bandung ya. Ya. Oke, Mas. Apa kabar nih, Mas? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Nah, akhirnya ketemu juga sama Mas Dedet secara online. Ah, Gusti Rizal, my friend. Tuh. Sepertinya sih Gusti Rizal itu orang Banjar dia itu. Oh iya, pegustian ya itu ya kayaknya ya Mas ya. Temen Jamnas tuh jambore nasional dulu. Oh, baik. Mas, ini dipanggil Dok atau Mas nih? Biasa. Memang nggak ada gambarnya ya, Gimana? nggak ada fotonya, gambarnya maksudnya. Dian? Videonya kalau nggak keluar. Mm-mm. Mm-mm. Oh, udah dinyalain videonya Mas. Masih Apa punya saya nggak mampu ya mengeluarkan video itu. coba. Kalau Dian bisa lihat Dian dan bisa lihat Mas Dedet. Iya, aku nggak bisa lihat. Kenapakah gerangan? Oh, atau saya keluar dulu gitu? Keluar nanti join lagi gitu Mas. Boleh, boleh Oke ya, ya. kita coba dulu. Dian keluar dulu Nah, ya. invite ya. Ya, nanti di-invite sama Mas Dedet. Oke. Oke, saya invite ulang. Yes.
Sorry ya, para pemirsa semua. Nah, Udah bisa. kelihatan? Udah kelihatan, Mas? Enggak, Oh, nggak enggak. kelihatan. Oh, Apa ya? Baiknya ya. coba yang mungkin yang nonton, Ya, apakah keluar ya. dua video kami sudah kelihatan? Iya nih, Gitu. kelihatan nggak nih? Sinyal di Dian. Oh, oke. Iya, di sini lagi hujan soalnya, Mas. Jadi apa Nah, namanya? jadi nggak sampai sini rupanya udah kesangkut di laut. Nah ya, Kesangkut di Laut Jawa ini. nggak apa-apa. Ya, Oke, kita hari ini baru nggak apa-apa. selesai juga acara simposium Oh, apa hypertension course. Jadi tadi hmm, kita JNHC itu Jakarta Nephrology and Hypertension Course. Jadi 3 wah, hari plus mhm. CMF. Jadi 4 hari dari Kamis cuma 1 minggu. Tadi terakhir Oh, tentang hipertensi. tentang hipertensi. Oh, cocok ya, Mas ya. Kita mau ngobrolin darah tinggi. Jadi sebetulnya sih, Mas, ini tuh Dian pengen untuk awam, Mas, gitu kan. Karena kan hipertensi itu pasti kan kasusnya banyak ya, Mas ya. Banyak sekali, Hmm, banyak super banyak. super banyak. Nah, yang dibilang Jadi darah, mhm, yang dibilang darah tinggi kan, itu tensinya berapa, Mas? kira-kira berapa meter ya tensinya itu ya? Tingginya kan, Mhm. tingginya berapa meter? Itu lebih tinggi daripada saya. Meter. Enggak, Jadi maksudnya, hipertensi itu, hipertensi itu dikatakan itu ada beberapa kriteria. Nah, di sana baru azan. Jadi ya ada ini, beberapa kriteria yang dijelaskan menggunakan kriteria. Secara umum memang 140 dan lebih. Itu hmm, itu yang disebut dengan hipertensi. Nah, di bawahnya bagaimana? Di bawahnya ada beberapa kelompok. Jadi ada yang menyebutkan bahwa prehipertensi atau sebelum terjadi hipertensi atau darah tinggi berarti normal tinggi. Dia menyebutkan bahwa uh, normal tinggi, dia menyebutkan sudah hampir hipertensi ya kasarnya begitu ya. Nah itu mhm, 150 sampai 140 itu ada yang beberapa pembagian. mhm, Jadi yang paling utama adalah setiap kita mendapatkan tekanan darah dari 140 itu 140 dan 90 dan ke atas, maka itu harus harus diwaspadai untuk mhm, dikontrol rutin tekanan darahnya. Ini diperiksa ulang. Nah, nanti setelah beberapa dua pemeriksaan memang didapatkan tinggi tekanan itu, maka harusnya jadi terapi atau diobatin. Jangan kalau masih bisa dengan gaya hidup mhm. turun. Terima kasih Ian. Ian ini yang tante saya yang saya di Jogja. Rumahnya dekat rumahnya Mas Rizal di depan. Kalau Mas Rizal di belakang, saya di depan berbeda indahnya. Ini itu nih tante tuh. Ya, Oh, temen nih ya, temen. tante saya tuh tinggal di mana? Di Jogja. Oh, Rumahnya itu nggak jauh sama rumahnya Rizal. Rizal kan di belakang Green Garden ya, Jogja ya. mhm, ya. Oh, Kami dulu rame-rame di Jogja, para alumnus Jogja. Ngajar. ya. Jadi saya kenal Mas Dede tuh dari apa, Mas? Dari Dian kecil ya, Mas ya? Dari SMA gitu? Atau SMP? Enggak, dari dulu untuk memasukkan gitu ya. Dari kuliah ya? Oh, Itu juga soalnya Dian masalah ya. ketemu, Ya Dian kan ketemu. sekolahnya cuma di Mm-mm. Rizal ya di depan Rizal jadi belakang. Nah, saya seperti tempat kan. Iya. Kalau Rizal ngomong apanya dari depan, bukan dari belakang. Saya tinggalnya di belakang. Saya itu sama dokter ini, aduh ini ibu
saya ini. Ya, Oke, Mas, akhirnya kalau tadi heeh, obat apa tadi tidak boleh dibiarkan kalau sudah di atas 140 gitu ya, Mas ya? jadi 140 dan ke atas dan Mhm, 90 dan ke atas itu sebaiknya diwaspadai. Kalau mhm, memang tidak terkontrol dengan gaya hidup mhm, tadi adalah makan garam, konsumsi garam, kemudian olahraga, terus mhm, dengan diet dan sebagainya lah ya. Tapi tetap aja masih mau nggak mau diobatin. Karena mmm, kalau nggak diobatin, lama-lama akan seperti yang lain. Darah tinggi ini kan dikenal sebagai penyakit, terus juga disebut juga sebagai pembunuh ya. mhm, Amlodipin miligram 5 mili, satu tablet kandesartan 8 8 mili. mili ya. Itu kalau tensinya sudah terkontrol. Kalau belum terkontrol ya Oh, dinaikin. mhm, Kalau misalnya sekali di bawah 100 mungkin dikurangin salah satu karena di dosis dua-duanya. mmm, Gitu. Nah, itu oke. udah obat itu udah stresan, hati-hati. Mas, minum Ya, kopi boleh nggak minum kopi? Kan tadi tergantung. lifestyle. Hmm. Ya, tergantung kopinya kopi apa. Kopi tubruk, kopi, kopi susu. Ya, kita santai ngobrolnya jangan terlalu serius. Nanti Iya, tambah iya. serius, tambah stres, tensinya naik lagi. Ya kan? Nah, itu. Jadi, kopi itu secara umum dia akan menaikkan denyut jantung. Hmm. Jantung. Dia punya efek itu tadi sehingga bisa meningkatkan tekanan darah. Tapi di sisi lain, kopi ini Mhm. punya zat antioksidan juga. Ternyata dia punya Hmm. zat antioksidan. Konteks dia kurang lebih sekitar 2 and 3 cups. Cups itu berarti kecil ya. Itu sehari Mhm. ternyata dia juga mampu memberikan kesehatan juga bagus gitu loh. Artinya justru menguatkan jantung bagi mereka yang lemah jantung. Nah, Oh. jadi Mhm. ya bagi mereka yang punya darah tinggi memang bisa dihindarin. Tapi kalau Mhm. misalnya pun minum itu 1 atau 2 cangkir sehari, jangan kecanduannya, 1 2 cangkir sehari, itu tidak meningkatkan tekanan darahnya, boleh boleh saja silahkan ya, asal tidak Hmm. berlebihan. Jadi minum sampai 2 3 kali, sampai 4 5 gelas. Minum berkopi, iya benar, pagi siang malam, benar, karena kan meningkatkan pacuan jantung, jantungnya lebih meningkat, akhirnya dia apa tensinya juga bisa meningkat ya. Nah ini ada Hmm. Mas Kun. Wah itu Kang Mas Kun dari Jogja juga. Terima kasih dokter bergabung ya. Oke. Jadi Iya ya nih. jadi Nah, apa namanya? hmm, Mas, kalau minum obat itu harus rutin nggak? Kadang-kala kan orang, oh udah normal nih gitu, terus stop minum obatnya gitu loh Mas. Kadang banyak kan pasien yang seperti itu. Jadi minum kalau lagi tinggi aja. Iya, selamat datang juga nih. Siapa nih Mbak Neva ya? Sama Neva. Dokter Julius Fendi. Gimana tangannya? Pak bahunya sudah bagus? Saya nih jatuh dari apa sepeda kemarin patah patut. Untungnya sehat kembali ya, presiden saya nih yang rajin, Hmm, yang sampai cepet naik sehat. sepedaan jatuh. Ya, yang punya rumah sakit itu bukan punya rumah sakit, bapaknya dulu di rumah sakit sebagai insan. Wah, Salam kenal ya. salam Oke, jadi kenal. gini. Jadi minum obat darah tinggi itu bukan seperti minum obat sakit kepala. Begitu sakit kepala diminum selesai, minum selesai. Enggak. Namanya hipertensi itu adalah penyakit seumur hidup yang tidak akan pernah ada kata sembuh. Hmm. Tapi ingat, dia bisa terkontrol tanpa obat. Ya, jadi kalau orang tidak Mhm. dia darah tinggi, artinya 150, 160 kan, sudah berlangsung lama, Mhm. itu tiba-tiba turun, nggak minum obat lagi, sampai tensinya 120, apakah dia sembuh? Enggak, dia tidak Hmm. sembuh, tapi terkontrol,
tanpa obat. Mungkin dengan lifestyle-nya, dia tidak mengkonsumsi banyak garam, minumnya juga sesuai dengan takaran, olahraganya juga cukup, dan hidupnya juga tidak stresan Nggak ya. stres. Stres itu mempersempit pembuluh darah sehingga tekanannya tinggi, jadi naik. Nah, itu yang menyebabkan orang stres jadi darah tinggi. Nah, itu Hmm, dengan tanpa obat dia artinya kontrol tensinya. Artinya nggak sembuh, tapi tetap dikatakan dia mengidap hipertensi terkontrol. tanpa obat. Nah, itu jadi obat tadi selama darahnya terkontrol dengan obat, ya minum terus. Dia bukan seperti Hmm. darah obat hilang. Misalnya nih, minum obat tensinya 150 minum obat, tiba-tiba turun jadi 30, 120. Wah, normal, berarti saya berhenti minum obat. Besoknya naik lagi. Karena tugas jadi mengontrol tekanan darah, menahan. Bukan Hmm. menyembuhkan, bukan mengobati. Memang namanya sih obat ya. Namanya obat, tapi dia tidak menyembuhkan. Terus kita diminum, sembuh darah tingginya. Emang kayak sakit demam, batuk, pilek, dan sebagainya. Selesai. Darah tinggi enggak. Jadi saran saya minum obat teratur. Terus banyak orang mengatakan kalau minum obat terus-terusan nanti gimana? Nanti kan Hmm. keracunan. Nanti Atau ginjalnya fungsi rusak. Benar nggak? ginjalnya, Mas, gitu. Betul nggak? Ya, Mbak Dian. Wah, Itu. diuji nih, saya diuji nih. Nah, ya, benar kan kayak gitu kan? Nah, itu sebenarnya pemikiran yang salah. Kenapa salah saya katakan? Justru dia dengan minum obat tadi, kita berharap tekanan darahnya terkontrol. Dengan tekanan darah terkontrol, maka ginjalnya juga akan terjaga. Justru terbalik, Hmm. dia minum obat, ginjalnya bisa rusak karena tekanan Hmm. darah Terlalu tinggi gitu ya, nggak tinggi. terkontrol. Nah, Abah Betul Dian nggak dulu pada kayak gitu. nah, Oh ini stres tarik hipertensi langsung kanan jadi 140. Makanya jangan marah-marah, jangan stres, jangan marah-marah, jangan sarik-sarik. ini curhat Ya, kayaknya, ini yang satu ini curhat ini, Mas. curhat. Curhat sama Mas Dedet. Iya. Ya. Jadi Nah, Mas Dedet, sekarang kalau kaitannya kan ya berarti kan minum obat harus rutin ya, lifestyle harus bagus. Kalau iya, dikaitkan dengan masa pandemi gitu gimana Mas? Karena awal-awal dulu kan sempet apa ya, bukan gosip sih, sempet ada berita bahwa karena ini terkena di reseptor, ya maaf ya kalau agak ilmiah sedikit maksudnya, jadi minum obat darah tingginya di stop dulu atau gimana gitu loh, mempengaruhi apa sih ketika minum obat rutin, jadi ada dengan ya. virus COVID-nya Ini gitu. sempat kita khawatirkan ke sana, di mana yang namanya COVID ini itu juga berpengaruh ke reseptor S2. Mhm. Reseptor S2 ini mempengaruhi juga ke hipertensi. Ya, obat-obatannya juga ikatannya di situ. Dia akan mengikat Hmm. obatnya sehingga memperburuk dan memperjelek kondisi orang-orang yang hipertensi. Dan benar memang sih salah satu komorbid yang berpengaruh terhadap kondisi pasien COVID itu adalah hipertensi, ya. Hmm. Tapi dalam kenyataan itu tadi ternyata tidak terlalu pengaruh, ya. Memang kita harapkan kalau memang pada saat dia masih dalam kondisi terinfeksi, kadang-kadang kita gantilah dengan jenis obat yang lain. Tapi dalam beberapa penelitian ternyata tidak terlalu berpengaruh sekali. Sehingga eh, mereka yang terkena COVID ya obatnya tetap dikonsumsi. Minum. Ya. Jadi tetap diminum meskipun sekarang lagi pandemi ataupun lagi terkena infeksi, obatnya tetap diminum gitu ya, Mas? Ya, Hmm. ya betul. Kalau Jadi untuk mencegah, obat nanti tensinya tinggi, pas kebetulan kena dan itu akan menjadi lebih parah gitu. Dan pada beberapa kasus pun orang-orang yang tanpa darah tinggi, tanpa hipertensi begitu terkena COVID itu malah jadi hipertensi loh. oh gitu? Ada kasus ya dia tidak punya hipertensi, tidak punya. Begitu dia kena infeksi virus itu beberapa hari dirawat itu tensinya di atas 150 terus, dan selesai sembuh juga balik tetap tensinya tinggi akhirnya. Jadi terpicu ya di situ ya. Nah ini masih banyak
pertanyaan-pertanyaan. Terus terang, yang namanya COVID ini kan baru berumur 1,5 tahun ya. Jadi Ya. memang ilmu hampir semua orang itu masih banyak sekali apa namanya pertanyaan-pertanyaan belum terjawab. Jadi spekulasinya masih banyak, penelitian-penelitiannya juga masih berjalan terus. Nanti baru ditemukan lagi hasil yang baru, ya hasilnya juga berbeda lagi. Jadi ini menjadi suatu open book istilahnya dalam hal ini. Artinya teori yang ada sekarang itu bisa Mhm. terpatahkan atau berubah setelah beberapa waktu, mungkin aja dalam 1 minggu atau 1 bulan atau 2 bulan setelah ada hasil penelitian yang terbaru. Dulu kita obat semua bisa dipakai, begitu sekarang ada ini nggak bisa, ini ternyata memperjelek, ini malah ternyata udah komplikasi-komplikasi lain dan sebagainya. Gitu yang terjadi. Jadi Mhm. terus vaksinasi juga sama. Vaksinasi dengan hipertensi juga pengaruh Nah, menjadi tensi iya. nggak berhenti. Nah, kita ada punya batasan. Jadi selama hipertensinya terkontrol, nggak masalah. Mhm. Kemudian berbatasan hipertensi seberapa sih yang masih relatif aman? Ya. Rata-rata sih ya paling rata-rata di bawah 160 lah. Jadi 160 ke atas memang harus hati-hati, harus kita awasin ya. Tapi kalau misalnya dia punya tensi 150, 160 is okay. Nah, yang dipantau dan juga tergantung kondisinya, dia minum obat atau tidak. Kalau dia nggak minum Oh. obat, ya berarti kita Mhm. awasin. Jangan nanti setelah vaksin berapa hari tensinya tiba-tiba naik jadi 180, 170, ya itu harus Hmm. dievaluasi. Ya, Hmm. Mah, Mas, nah dulu waktu Dian mau divaksin itu di rumah tensinya 110, tapi pas sampai lokasi vaksin jadi 160. Nah, itu gimana, Mas? waduh. Kalau saya berpikir itu ada suatu kesalahan ya. Kenapa? Karena 110 ke 160 sangat tinggi sekali dan itu perubahan yang drastis, pasti ada gejala biasanya. Karena mendadak, nggak mungkin tanpa. Berarti kalau nggak, di antara itu ada yang nggak pas. Apakah tekanan darahnya yang apa ya, alatnya atau gimana? Yang mana yang benar saya nggak tahu, harus diulang lagi. Kalau ternyata diulang Hmm. ternyata relatif normal-normal aja, berarti yang tinggi mungkin waktu itu tensinya terlalu sensitif sehingga tekanannya jadi tinggi sekali. Karena kalau misalnya dia karena stres saja dia naik paling sekitar 20-30 lah. Kalau dia sampai tinggi segitu sampai Oh. 50 mm Hg pasti ada keluhan. Karena mendadak kan, beda dengan yang Oh. orang datang ke praktek tiba-tiba tensinya diperiksa 220. Saya nggak ada keluhan dok. Iya dok, iya. Karena sudah puluhan tahun setiap hari 1 mm Hg 1 hari ya. Jadi kalau dia 1 mm Hg, kalau dia apa namanya, kalau dia di tensi sehari naik atau seminggu naik satu aja, kalikan berapa kali 52 dan naik 50 kan, 52 minggu ya 1 tahun, Satu naik tahun. 50, nggak kerasa satu 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 kan nggak kerasa, dia nggak kerasa. Mungkin pada saat awal naik yang mendadak sedikit paling sakit kepala, mungkin kram atau gimana, minum obat Hmm. paracetamol keluar, Setamol. oh udah enakan gitu kan. Karena cuma capek dan sebagainya, begitu di tensi naik. Nah itu yang nggak tercover, jadi tidak diperiksa. Karena Mm-mm. apa? Kadang-kadang untuk penyakit yang biasa-biasa saja, yang ringan, yang sudah awam, sudah umum, makanya sampai dapat gelar yang cukup menghebohkan, yaitu the silent killer, Hmm. diam. Jadi artinya tanpa kita sadari, pelan-pelan dia akan bisa membunuh kita dengan Nah, komplikasi-komplikasi yang ya banyak. Komplikasinya itu, ini ada pertanyaan nih Mas Dedet nih. Mana tuh Eh, penjelasan kalau pernah di atas. di atas berapa ini, Iya. 140 dan dikasih obat terus setelah kembali ke 120 maka obat harus tetap diminum ya? Terus kecuali dia tambah turun drop, nah baru obatnya dikurangin dosisnya. Kalau misalnya 2 jenis mungkin salah satu, kalau misalnya satu jenis tinggi diparo atau dosis tinggi dua-duanya diparo dulu salah satu, turunnya bertahap. Begitu dosis paling Oh.
dilepas. Nah, setelah dosis paling kecil dilepas, kecuali pada saat itu minum satu obat macam tiba-tiba shoot naik apa, tensinya tiba-tiba drop turun, ya mungkin kita Mhm. lepas dulu baru dia pelan-pelan. Karena khawatirnya justru mendadak itu justru akan membuat masalah baru seperti stroke penyempitan, stroke iskemik. Oh. Mhm. Aliran darah jadi tiba-tiba berkurang, oksigen yang Mhm. di otak juga berkurang, jadi Mhm. terjadi hipoksia, turun kan. Nah, otaknya tiba-tiba berhenti, nggak ada kekurangan oksigen, terjadi stroke, Mhm. ya, serangan jantung iskemik juga begitu sama. Jadi Jadi intinya kalau obat itu diminum dan tensinya relatif normal, normal dia 120 kurang dikit ya, 119, 118, 110, itu tetap diminum, bukan dilepas. Kalau dilepas dia naik lagi, jadi yang kita jaga itu adalah tensi itu jangan naik, turun. Itu nanti kayak lagu ya, lagu apa namanya, naik. Ya, yang naik-naik ke puncak gunung. gitu ya, naik turun, ini bahaya resiko pada saat dia naik gak tahan pembuluh darahnya jebol pecah, jadi disebut rebound fenomen. Hmm. Nah, jadi kita harapkan dia naik turunnya tuh kayak gini aja datar ya, sehingga Ja- obat itu menahan tekanan tidak bisa naik. Ini obat menahan ya, tahan terus. Nah pada saat obat nggak ada jebol, nah itu yang dikhawatirkan. Hmm. Banyak banyak mereka tuh kaburnya di sini, dikira oh saya sudah sembuh, saya nggak perlu Mm-mm. minum 3 minggu ya. Ini terjadi di lapangan, di masyarakat. Iya, Iya, betul. pasien Jadi, itu dokter kan, ya Mbak Dian ya, dia ke dokter, dikasih obat diresepin, sudah minum obat rutin normal, kemudian habis obatnya nggak sempat dia ke dokter, akhirnya dia ke apotek atau ke tukang obat atau apa, adalah obat tujuan, ada obat darah tinggi ini, oh ada, emang tensinya berapa ibu lupa, tensi saya 120, oh udah nggak usah minum obat kata mereka, iya. udah deh pulang tanpa obat. Seminggu kemudian ketemu di rumah sakit, sudah stroke, perdarahan atau serangan jantung. Ya, nah Hmm. ini seperti itu. Dan ini terjadi, bukan hayalan. Artinya bukan cerita-cerita saya, memang kejadian banyak sekali pasien saya seperti itu. Terus saya tanya kenapa nggak minum? Katanya udah nggak perlu minum obat lagi dok, kan tensi saya sudah normal. Siapa yang ngasih tahu? Ya adalah gini-gini. Ya, sudahlah itu mudah-mudahan tidak terulang. Apalagi informasi sudah banyak kan, bisa diakses sekarang. Kalau dulu mungkin nggak ada, kita ngobrol gini aja nggak bisa ya. Iya, betul. Dulu harus ketemu langsung. Ya, Iya, eh, telepon Mas, juga telepon umum pakai koin. pakai kartu, Mas. Pakai apa itu? Gitu. Kalau dulu pakai koin, jadi orang nakal koinnya diikat sama tadi lubangnya dikasih tali gitu kan. Habis selesai tarik lagi, dorong Tarik. lagi, jadi irit ya. Zaman dulu. Mas, berarti kontrol ke dokter tuh wajib. Sebenarnya bukan wajib, artinya itu sebenarnya untuk konsultasi kalau ada keluhan atau Mhm. misalnya dengan kondisi yang relatif katanya membaik, itu untuk diskusi kan. Ini saya tensi Mhm. saya begini, gimana perlu minum obat lagi nggak? Nah itu kadang-kadang kalau yang nggak paham harus dikasih penjelasan. Itu yang penting. Jadi kalau misalnya Tuhan segala dan dia bisa mengontrol di rumah, ya silahkan nggak apa-apa. Jadi mungkin 3 bulan sekali juga. Cuman Hmm. masalahnya kalau yang tiap bulan cuma dapat jatah obatnya. Jadi mau nggak mau ambil lagi, ketemu Ambil. sama dokternya, ambil lagi. Ya nggak mungkin bisa ambil, saya ambil langsung 2 bulan ya. Ya BPJS kan tidak memberikan seperti itu karena bisa saja apa yang terjadi selama 2 bulan. Mungkin sih untuk memudahkan iya, tapi ini salah satu juga untuk melihat, menilai apakah ada gangguan kelainan dan sebagainya pada pasien tersebut. Itu sih sebenarnya. Berarti kalau seseorang itu punya darah tinggi harus punya tensimeter dong Mas di rumah buat meriksa. Sebaiknya, Oh. ada, tapi karena dengan kondisi dan sebagainya yang apa namanya otomatis lah ya, bukan yang nyata, karena nyata kan harus punya
punya pengetahuan untuk Nancy sendiri. Jadi Hmm. Nancy cuk dengerin telinga gini. Ada suara dua satu ya kan, kalau nggak tahu nggak belajar ya nggak ngerti. Tapi kalau otomatis kelihatan oh tensinya sekarang sekian. Nah tinggal kita menilai alat tensinya akurat atau tidak. Ya Nah, betul. ya, Ya, gimana gimana iya, gimana. iya. Kadangkala apa sih errornya seberapa jauh sih Mas kalau pakai yang otomatis? Maksudnya gini loh kan pas untuk awam yang lebih mudah kan pasti yang otomatis ya, bukan air Iya, raksa. Tapi kan kadangkala itu kadangkala 2 kali misalkan ya periksa, oke ini 120, 80. Terus istirahat, periksa lagi gitu kan ya Mas ya? Periksa lagi di iya, tangan yang sama gitu. iya. Kok jadi 130 gitu loh Mas. Nah itu seberapa valid sih kalau pakai yang otomatis? Ya, jadi otomatis itu tergantung mereknya juga ya. Jadinya yang kalau sudah mereknya ya sudah bisa dipertanggungjawabkan lah ya, pastikan merek udah terkenal segala, dia tidak mungkin membuat sesuatu itu tanpa melalui uji-uji yang Mm-mm. benar-benar bagus gitu loh. Itu satu. Kalau selisih-selisih ya mungkin kita kadang-kadang bisa sampai sepuluhan, 10 Oh. mm Hg plus minusnya antara 10% lah ya. Nah itu Mhm. harus diperhatikan. Nah kemudian pada alat yang otomatis tadi dia sensitif sekali, pergerakan sedikit saja dia akan Mhm. merubah. Nah, ini atau kita juga Hmm. tiba-tiba ya itu akan merubah. Nah itu bedanya di situ. Nah kalau yang apa namanya yang manual itu kan denyut jantungnya, bisa didengarkan denyutan arterinya itu, jadi itu menunjukkan apa namanya memang termasuk kalian juga tidak semua orang bisa paham gitu. Jadi memang paling Mhm. itu ya, perawat, bidan dan sebagainya. Hmm. Itu yang itu ada dokter HD saya, tadi ada Herdina, Bu Herdina ini teman kecil dari SD saya. Dia punya bioskop kamu gitu. Jadi bioskop di depan Raja Wali itu depan BCA itu sekarang jadi kantor DPRD ya, DPRD banyak Mhm. ya. Itu dulu adalah bioskop Kamajaya. Nah, tempat saya Oh. nonton film India itu. Nanti soalnya kalau sudah selesai sekolah pulang itu nyebrang, ayo ayo itu satu bapak dia masukkan. Tapi film-film yang untuk anak-anak, biasalah anak Mhm. SD. Nah, Mas, pemeriksaan apa pakai tensimeter tadi itu baiknya tangan kanan atau tangan kiri? Kan kadangkala ada tuh pasien nanya, "Ini tangan kanan, tangan kiri, Dok?" gitu. Ada bedanya nggak sih periksa di tangan kanan sama tangan kiri? Sebenarnya yang paling pas sebenarnya sih yang paling benar itu tangan kiri. Hmm. Nah, karena tangan kiri kan jarang digunakan sehingga Mm-mm. berpengaruh. Jadi kekuatan dari otot itu akan mempengaruhi pembuluh darahnya ke arah atau tidaknya juga kan. Nah, tapi sebenarnya kiri kanan boleh-boleh saja di mana saja, di kaki pun boleh kalau kita tidak bisa menggunakan di tangan ya. Yang penting tidak bisa digunakan di kepala, nggak bisa kita meriksi kepala di situ. Jadi beda memang kiri kanan kadang-kadang ada selisih ya. Jadi yang Mhm. sebenarnya kiri kaki itu kalau kalau mau di tensi ya tensi semuanya ketiganya berarti di rata-rata. Tapi kan nggak mungkin. Kemudian posisi juga pengaruh. Posisi lagi tiduran, posisi lagi duduk, Mm-mm. posisi lagi berdiri. Ya, kalau Mhm. tiduran berarti posisi jantung itu sejajar dengan lengan Mm-mm. yang mau ditensi tadi. Pada saat duduk mungkin agak berbeda sedikit karena jantungnya jadi lebih diri, kan lebih naik sedikit gitu. Dan gravitasi juga berbeda. Itu juga mungkin ada kayak perbedaan sedikit. Nah, di Yang sini makanya bagus? nanti yang bagus memang tiduran, berbaring. Oh.
Berbaring itu kan Mhm. berarti sejajar sama antara posisi jantung, Jantung. posisi lengan sejajar satu garis. Itu aja. Hmm. Apa nggak ada gaya tarik dari gravitasi. Karena sama kan posisinya. Mhm. Iya, Kalau misalkan tangan kanan sama tangan kiri nih ya Mas ya, ada beda iya. lebih dari 20. Wah, berarti harus dikoreksi ulang, dicek ulang mana yang pas. Ya, berarti ada sesuatu. Nah, tergantung tangannya mana yang lebih banyak dia bekerja. Kalau dia orangnya kidal, Oh. ya Mhm. berarti kita gunakan tangan kanan. Tapi kalau dia Oke. bukan kidal, berarti yang diperiksa tangan kiri. Ya, jadi yang Oh. lebih lebih kita percaya sedikit adalah tangan kiri, karena kan ini kan tangan yang relatif tidak banyak kegiatan. Mhm. Jarang apa ya? Jarang dipakai gitu Ya, kan ya Mas ya? ya artinya untuk kerja-kerja harian yang berat dan sebagainya, kan ada orang yang kidal, ada Mhm. orang yang tidak kidal. Kalau yang tidak kidal kan berarti tangan kanan yang lebih dominan. Artinya kalau dia tangan kanan Hmm. dominan, kirinya yang dominan. Artinya dia orang yang rasional gitu ya. Kalau dia mainkan itu otak kanan yang banyak dipakai dan dia orang abstrak. Nah itu otak kiri dan kanan ini beda. Makanya yang Beda. diambil di tengah-tengah, tengah midline. Ya, ini yang Iya. abstrak, seni dan sebagainya itu kan kanan tuh ya, Mhm. orang yang suka sesuatu yang indah dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kiri itu mikir, ngitung semua, terus analisis dan sebagainya. Artinya yang apa? Yang rasional. Makanya ini Hmm. harus seimbang kiri kanan. Oh. Makanya Dokter Dedet ini mencipta lagu juga ya Mas? Mencipta dan menyanyi. Jadi seimbang antara apa ilmiah gitu ya, antara ilmiah dan hiburan seimbang ya Mas ya. Hiburannya apa? Hiburannya malah main TikTok, main, main IG itu ada tuh apa anak tukang TikTok tuh Ria itu, iya. Ria, iya Mas Ria. Iya, Hmm. itu tuh dan Solihin, Pak Solihin ini temanku kecil dari SD. Sekarang ketemu lagi ya. Rupanya banyak banget itu teman-teman SD semua. Ya iyalah, kan saya di sini kok. Teman-teman Raja Wali. Oh, iya Ya, iya. Ah, jadi dulu ada namanya SD Raja Wali, ya, tapi sekarang udah nggak ada. Jadi berubah akhirnya menjadi SD Kartika, tapi beda tempat lagi pindah. Yaitu saya bilang SD Raja Wali itu dulu di seberangnya kantor DPRD provinsi yang sekarang jadi ya dulunya bioskop Kamajaya di Jalan Lambung Mangkurat samping Bank Sentral Asia. Jadi di situ SD Raja Wali. Saya ketemu sama kakak iparnya tuh, Pak Rizal juga di situ, SD juga satu kelas. Lela ya. Satu SD satu kelas malah. iya. Hmm. Nah, kalau Ya, nah untuk penderita darah tinggi nih Mas, di zaman COVID kayak gini nih ada yang harus iya. diperhatikan nggak Mas? Satu Maksudnya lebih diperhatikan hati-hati. tadi kan yang stres tadi jangan usah COVID itu terlalu stres, tapi yang penting kita hati-hati protokol kesehatan dijaga itu. Karena kita Hmm. kalau stres, sistem imunnya juga akan turun sehingga mudah terinfeksi dan juga tekanan darahnya jadi tidak terkontrol. Obat itu Hmm. akan mampu menahan, tapi begitu uh, apa namanya stres terjadi peningkatan kortisol, maka tekanan darah itu akan berubah karena kortisol itu juga bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi dari beberapa kondisi tubuh, salah satunya ya tekanan darah. Dia menjaga elastisitas dari pembuluh darah, vasodilatasi, pelebaran atau vasokonstriksi. Nah, kortisol tinggi dia akan meningkatkan vasokonstriksi.
Jadi pasokan berisi atau menyempit ini otomatis tekanannya jadi tinggi. Ya, terus kortisol tadi berpengaruh juga terhadap kortisol, terhadap kolesterol, kemudian juga gula darah dan sebagainya. Hmm. Nah, makanya jangan stres-stres dalam kondisi pandemi ini. Tetap kita harus menjaga tenang supaya tetap aman sehingga meningkatkan imun. Ya, Nah, dengan kita imun tadi, maka kita jaga juga caranya supaya kita tetap tenang, imannya juga dijaga. Jadi nah, imun, aman itu memang tidak terpisahkan. Dan kemudian protokol kesehatan tetap dijalankan dan tekanan darah tadi kita harapkan dia akan terkontrol. Karena adanya sistem HPA aksis atau hipotalamus hipotalamus. pituitaria Mhm. adrenal aktif itu di otak, di bawah lagi sampai ke adrenal, di atas ginjal itu ada namanya kelenjar adrenal, itu akan berpengaruh. Terima kasih atas amur-amurnya. Itu berpengaruh sekali terhadap kondisi kesehatan tubuh, di mana pada Mhm. orang-orang yang dia bisa mencapai ketenangan tadi, maka dengan kondisi pandemi ini dia tetap tenang, tetap menjaga ya aman dan sebagainya, itu meningkatkan kadar-kadar endorfin, endorfin, di mana ini adalah hormonal-hormonal yang berpengaruh terhadap rasa nyaman, rasa tenang, rasa aman, sehingga itu Mhm. meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh berarti kita tidak mudah terinfeksi. Kemudian juga tekanan darahnya jadi terjaga, terkontrol. Dengan obatnya pun tetap diminum misalnya ya bagi yang sudah darah tinggi. Itu udah jelas kok, udah ada sudah ada janjinya. Hmm. Tuhan juga sudah berjanji kan. Jadi artinya setiap kita ada masalah atau apa ya kita kembalikan lagi dengan sabar dan sholat. Jadi itu Hmm. contohnya seperti itu. Nah, kemudian pada mereka yang pandemi ini yang punya darah tinggi, jangan lupa obatnya tetap dikonsumsi, nggak usah takut ya. Dan mereka yang belum vaksin, silahkan. Kalau untuk vaksin itu terserah masing-masing. Tapi kalau sampai saat ini sih dari beberapa literatur sih menyatakan sih, artinya mereka yang divaksin itu ada hampir sekitar sekian persen itu juga bisa mencegah untuk terinfeksi atau mengurangi gejala beratnya. Nah, ya kita Mhm. pilih-pilih aja gimana. Kalau memang kita merasa kita aman-aman saja, nggak kemana-mana dan sebagainya, silahkan. Tapi kalau misalnya aktif dan sebagainya, dan ini punya resiko untuk kita tertular, ya sudah, boleh silahkan divaksin. Tapi pilihlah vaksin yang saat ini yang memang relatif sudah ada hasil. Jadi Hasil. ada hasil itu maksudnya sudah dilewati uji-uji klinik ya. Yang pasien yang baru ada misalnya kayak Pfizer kan belum ada di sini ya, kita nggak bisa juga mau minta vaksin yang punya Pfizer. Nah, ada Ya. sekarang AstraZeneca, ya AstraZeneca silakan, tapi ya memang ada beberapa kondisi yang harus kita perhatikan. Jadi ada beberapa yang mesti ditarik, ada beberapa yang aman, ya tinggal kita evaluasi sekarang. Kemudian Sinovac berapa persen dia mampu juga mencegah. Semua tidak tahu ya, karena memang ini adalah suatu hal yang baru. Jadi gimana caranya? Ya Jangan kita stres. evaluasi, jangan stres supaya tensinya tidak naik. Gimana diturunkan? Ya gampang, tinggal cari tangga, tunggu turun situ kan. Ya. Samping dari tangga tadi ada obat, ya obatnya diminum. Jadi turun enggak, jadi turun juga tensinya. Turun tangga buat minum obat ya Mas ya. Iya. Jadi Hmm. kalau kita melihat bahwa tekanan darah ini dianggap remeh. Dianggap remeh, bukan dianggap remeh artinya apa ya? Dianggap ya sudah biasa, penyakit biasa. Eh, Ingat ya, saya kasih tahu bahwa darah tinggi itu memang yang bisa terkontrol seluruh dunia. Itu tuh paling banyak sekitar 60% yang bisa terkontrol. Sebagian memang tidak bisa terkontrol. Artinya mungkin karena tidak taat tadi cara minum obat, atau Mhm. misalnya juga ada penyakit-penyakit pemberat lain, atau yang mengabaikan. Nah ini Hmm. termasuk gaya hidupnya.
itu sampai negara-negara maju dia rata-rata paling tinggi banget 70% yang bisa mengontrol tekanan itu normal. Dan yang ini dari hipertensi semua ya. Kemudian yang kedua, kenapa saya dikasih, ya saya sekolah ya, dikasih gelar spesialis penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi. Nah kan, nggak bisa terlepas tuh ginjal dan hipertensi itu jadi satu. Itu udah nggak bisa diceraikan lagi, udah kawin, udah ikatan, udah lepas dia, udah seumur hidup. Ya, entah lagi hipertensi. Jadi memang Karena memang sudah pasti. Nah itu tadi saya bilang tadi, penyakit ginjal yang sampai saat ini cuci darah di seluruh Indonesia ya ceritanya. Itu penyebab terbanyaknya adalah hipertensi. Pasti banyak yang belum tahu kan, dikiranya wah penyakit ginjal encok sakit pinggang itu karena batu, karena obat-obatan, ya lelah. Penyebab paling kalsium. banyak hipertensi ya. Hipertensi adalah penyebab terbanyak penyakit gagal ginjal kronik. Ya, jadi kalau kita lihat yang kedua baru udah kencing manis. Nah, memang terbalik dengan di luar negeri. Kalau di Amerika memang paling banyak kencing manis, baru diikutin darah tinggi. Tapi selisihnya nggak banyak, paling 2-3%. Jadi kalau misalnya darah tinggi penyebabnya itu sekitar 36 atau 37%, mungkin kencing manisnya sekitar 35, 34, atau bahkan 33%. Sisanya baru yang lain-lain, yang kecil-kecil 20, 15, 10, 0, 5, atau berapa ya. Jadi terbanyak adalah darah tinggi. Artinya darah tinggi itu akan menyebabkan gagal ginjal kalau tidak dikontrol. Ya, makanya saya sarankan kalau yang punya darah tinggi, tolong dikontrol. Ya, nah ini sampai ada juga makan sate kambing dan buah durian, apakah penyebab naiknya tekanan darah? Ini mitos atau fakta? Gitu kan? Saya katakan ada faktanya, ada mitosnya juga. jadi, jadi kalau makan Ini kambingnya ini itu konsultasi fakta. gratis kayaknya, Mas. Ini Iya, konsultasi nanti gratis ini. tenang aja. Nanti kwitansinya saya kirim. Jadi kalau sate kambingnya 1 kilo, ya jelas saja fakta itu. Ya. Tapi kalau misalnya 1 tusuk, ayo, kan beda lagi durian. Tapi memang secara nyata daging kambing sama daging lain itu sama aja. Kambing, sapi sama. Buah durian yang memang agak tinggi ya. Jadi buah durian memang punya resiko lebih lebih banyak apabila kita banyak makan durian itu dibandingkan yang tidak makan. Itu memang dia bisa mempercepat karena sifat durian itu panas, naik gitu ya cepat sekali. Jadi tapi kan ada antidotumnya, kulitnya kan minumnya. Mungkin lupa makan kulitnya, minum lewat kulitnya itu, minum durian jadi kulitnya langsung dibuang. Nah tapi jangan banyak-banyak. Boleh 1, 2 biji, 3 biji lah. Ini yang bongkahan, bukan biji yang gede ya. Saya pernah ketemu sama pasien satu keluarga saudara itu sama-sama masuk rumah sakit, bedanya selang sehari atau setengah hari di ICU stroke ya, gara-gara makan durian sama berdua. Satu orangnya hampir habis 1 biji, ini 8 biji. 8 biji itu 8 bu 8 biji begini, yang duri-duri yang yang durian. itu 8, bayangin ya gimana nggak stroke ya. Nah itu berdua tuh saudaranya sama dan masuk dua-duanya. Itu terjadi kejadian, saya ingat betul ya. Nah, Barang ya pas waktu saya sekolah ya, berarti sekitar 16 tahun 17 tahunan yang lalu lah ya. Itu ya. Jadi kalau mau makan durian, ingat bolehlah mencicipi. Kan semuanya tidak boleh berlebihan. Ya, boleh makan tapi emang jauh usah banyak-banyak. Kalau ada misalnya banyak sekali, tinggal ingat aja mungkin dikirim ke lewat Tiki aja ke Banjarmasin ya. Jangan sate kambing Pak Hanif nih mungkin ya di Simpang 5 ya. Nah, lupa dia apa ngajakin saya jadi terus nanti sate kambingnya. sate kambing ya.
Sate kambing juga sama sebenarnya, sama sate sapi nggak terlalu berbeda dagingnya. Kadar kolesterol, kadar lemak dan sebagainya itu sama, jadi mirip, jadi nggak terlalu berbeda. Artinya bahwa mereka yang mengkonsumsi makanan itu tadi tinggal menyesuaikan jumlah dan kadarnya, ya, Hmm. jumlah dan kadar itu disesuaikan, tidak boleh berlebihan. Maksimal berapa sih hitungannya? Nah, rata-rata sih ya maksimal itu di 200 sampai 200 gram ya per hari itu sudah cukup itu. Kalau satu Kira-kira porsi seberapa kalau itu? 200 gram tuh? seperempat kilo, seperempat Hmm. kilo itu aja. Jadi makanya kalau mau makan sate kambing, mau makan apa, bawa timbangan. Oh sekian. Nah, kalau makan steak kan udah dikasih tahu steaknya ada 200 gram, ada Gram, ya. 160 gram, 250 gram, kan ada tuh tulisannya. Ya, ya, Misalnya ya. kita makan itu yang abu-abu bakar apa itu, nah itu kan juga begitu. Itu kan dapat itu ya, dapat diskon kalau makan pada sudah di apa di endorsein gini. Sebut merek. Mas, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas. Boleh. Apa ini, Dok, boleh nanya, kalau zat karsinogenik bisa menyebabkan hipertensi? Iya, jadi karsinogenik itu adalah zat yang beracun ya. Jadi kalau zat beracun itu bisa nggak menyebabkan darah tinggi? Tergantung dia arahnya kemana. Kalau dia merusak reseptor pengontrol tekanan darah, ya otomatis dia akan merusak ya. Dan karsinogenik itu kan lebih mengarah dia ke cancer ya, ke cancer. Jadi yang Hmm. bersifat karsin adalah bersifat cancer, jadi terjadi kelainan sel, selnya akan berubah, terjadi mutasi. Nah, mutasi sel ini bisa menyebabkan gangguan-gangguan. Ya, Hmm. nah itu Mungkin aja. zat Jadi, karsinogenik tuh kayak seperti apa, Mas, berarti? uh, ya, jadi pewarna itu termasuk salah satu karsinogenik ya, pewarna, pengawet. Kemudian Mhm. juga bahan makanan yang bersifat sudah lama ya, seperti dia terjadi apa pembusukan dan sebagainya. Hmm. Pembusukan itu akan organik. Misalnya insang ikan itu ternyata banyak mengandung zat karsinogenik dan ini Oh. dipercaya bisa menyebabkan apa nasofaring. Jadi Hmm. hati-hati. Ikan insangnya jangan dimakan ya, sebaiknya hindari. Oh, Makanya kenapa ikan itu sering dibuang insangnya. Jangan dimakan. Walaupun ada nggak apa-apa ya singkirkan. biarkan aja, tapi di kunyut-kunyut namanya bisa bisa dimakan. Karena itu dari bahan pembusukan kan, ikan itu kan bernapasnya lewat insang, sehingga air itu disedot lewat insang, dibersihkan, dipakai buat Mhm. dia oksigenasi. Jadi itu tempat pembusukannya di situ. Hmm. Jadi makanan-makanan yang kita busukin yang terlalu sering itu juga harus hati-hati, kan asin apa segala. Ya memang sih kalau dalam jangka pendek atau jumlah kecil nggak terlalu pengaruh. Zat karsinogenik itu kan berpengaruh setelah penggunaan jangka panjang dan juga penggunaan lama dan juga jumlah. Nah, jadi harus Mhm. dipikirkan. Termasuk pewarna. Kalau pewarna yang dipakai ada pewarna tekstil, yang harusnya tidak Ya. boleh dikonsumsi manusia, ya Mhm. itu beracun dan juga dia akan bersifat karsinogenik. Virus juga bisa menjadi karsinogenik, ya kan? Artinya virus itu bisa merubah sel seseorang karena terinfeksi berubah, jadi selnya berubah juga, akhirnya dia terjadi cancer ya. Itu contohnya. Hmm. Tadi kan Mas Dedet bilang insang. Ini beneran ini konsultasi gratis ini. Nanya terus. Ya, kita betul itu arang ya. Jadi sebaiknya jangan, kalau yang sudah arang-arang itu sebaiknya ya dikurangin, hindarin lah. Jadi bukan orang terus makan itu tiba-tiba oh jadi karsinogenik terus jadi kanker, enggak juga sih. Jadi tergantung kondisinya juga, tergantung tubuh kita. Kalau tubuh kita banyak mempunyai antioksidan, maka itu akan menetralisir. Hmm. Makanya perlu namanya sebut dengan antioksidan. Ini juga mempengaruhi hipertensi tadi. Jadi apa Pak tadi antioksidan tadi? Dia akan mempengaruhi sel-sel dalam tubuh
kita untuk tidak terjadi kerusakan melar nih apa namanya, elastisitas, pembuluh darah sebagainya, sehingga tidak mudah terkena darah tinggi. Hmm. Tapi yang paling kunci banget itu banyaknya memang stres. Jadi makanya jangan hidup stres lah. Hidup itu, tapi memang tidak ada yang sederhana. Hidup itu pasti Ya. kompleks. Sederhana itu hanya makan padang, ya. Itu Nah, dulu. tadi kalau apa tadi Mas bilang insang gitu kan ya, karena itu tempat Ya, untuk menyaring gitu kan, tempat menyaring air gitu kan, jadi jangan banyak dimakan. jangan dimakan. Kalau hati, misalkan hati sapi, hati ayam gitu gimana? Kalau hati sapi, hati ayam nggak masalah. Cuman kandungan kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, itu yang perlu harus diwaspadai, ya kan? Nah, Hmm. jadi kalau yang seperti itu, misalnya seperti itu, apa maksudnya menjaganya ya jumlahnya tadi. Eh, Sementara kan kalau hati sama itu nggak bersih ya. Tapi kalau ada perubahan-perubahan warna sebagainya itu juga perlu harus kita waspadai. Bahwa mungkin saja dia membusukannya apa namanya sangat sangat banyak sekali, jadi akhirnya berpengaruh nah zat karsinogenik di situ. Secara umum enggak, dia menetralisir dan netralisir biasanya netral gitu loh, itu saja. Tapi memang kalau saya sarankan jangan makan hati ya, nanti kurus makan hati ya. Makan daging nggak bisa, makan hati ibu-ibu tambah kurus, katanya suaminya saya makan hati sama suami saya gitu ya. Makan daging aja bu. Nah, Iya. ini apa kadang-kadang di pasar tradisional ada ikan segar yang diberi formalin. Iya, jadi Ini sami-sami sami nuhun. sami-sami ini Bu Nunung. Bu Yuk. Nunung ini dari Bandung, Mas. Oh iya, mangga Bu. Mm-mm. Saya juga dari Bandung. Cuman Bandungnya tuh Bandung-Bandungan ya. 7 tahun Bandung nggak bisa-bisa juga bahasa ini bahasa Sunda. 7 tahun ya. Tujuh Dari tahun ya, Mas? 2013. Hmm. Ya tapi sih ada syukurnya juga kan pulang. 2017 saya pulang, cuman bolak-balik. Jadi 4 tahun setengah lah kalau dihitung-hitung ya di Bandung. Mm-mm. Iya, jadi kalau misalnya apa formalin ya jelas kalau formalin mah racun. Ya, bayangkan aja apa namanya itu zat pengawet ya. Nah, kecuali kita kalau mau biar umur panjang jadi diawetkan gitu, biar badannya jadi tetap segar, kasih formalin. Ayo mau. Ya, kayak bumi nah. Jadi itu beracun. Jadi otomatis dia akan merusak sel-sel di tubuh sehingga ya jadi keracunan ya salah satu karsinogen juga terjadi pasti. Darah tinggi dan sebagainya bisa berhubungan. Di sini ini ya kalau misalnya sel-sel apa regulatornya terganggu atau pembuluh-pembuluh darahnya terganggu. Salah satu regulatornya di mana? Di ginjal ya, yang Hmm. mengeluarkan hormon ya, asetilkolin dan sebagainya. Nah, kemudian selain itu adalah jantung. Denyut jantung kan, bagaimana jantung memompa dan sebagainya itu kan berpengaruh terhadap tekanan. Mhm. Nah, kalau secara regulernya di ginjal gitu. Hmm. Ini ada teman saya nih, Uci namanya Mas, tinggal di Jakarta Mas. Ketemu. Sampai ketemu lagi. Selamat bertemu. Nah, Mas, Saya lah. tadi kan nyebut apa antioksidan ya. Kalau dalam tubuh kita banyak antioksidan, maka proses apa bisa menetralkan karsinogenik. Nah, ini gimana Mas supaya antioksidan dalam tubuh kita ini bisa banyak, Mas? Ya, banyak sekali bahan makanan yang mengandung antioksidan, yaitu Mhm. salah satunya adalah buah dan sayur-sayuran. Itu yang utama, artinya lebih segar-segar, lebih banyak itu jauh lebih bagus. Sayur-sayuran, terus apa namanya buah-buahan.
Ya, tambahkan dulu standar angka tensi dengan usia tidak terlalu berpengaruh. Sekarang semua sama, mau umur berapa saja. Kecuali sudah ada darah tinggi, nanti baru adalah targetnya. Itu yang berbeda untuk umur. Tapi kalau untuk tekanan darah semua sama. Sekarang udah nggak dibedakin. Oh, umur 60 berarti tensi saya boleh 130 dong, 150 dong. Enggak. Semua sama. Di bawah 120 itu normal. Normal. Ya, karena itu sama. Ya, kecuali sudah darah tinggi. Nah, baru diturunkan di umur 60 tahun atau 80 tahun. Ya, nggak boleh rendah-rendah. Mungkin sih 130 cukup. Ya, itu. Oh, Itu kalau ya. suruh. Nah, Coba saya ini Ibu Nuril ini tensinya berapa Bu Nuril? Itu ya. kakak saya Mas. Bentar Mbak, lama nggak ketemu di Jogja ya. Ya, Nah, itu tensinya juga tidak terkontrol itu kayaknya. Minum obat hanya kalau tensinya tinggi. dapat sakit kepala ya Mbak ya. Hati-hati. Nah, tadi kembali antioksidan. Di tubuh kita banyak antioksidan. Jadi antioksidan ini adalah suatu molekul yang bisa menangkap oksidan. Jadi oksidan itu radikal bebas yang apa namanya yang bisa mempengaruhi tubuh kita. Hmm. Jadi ada Mbak De juga ya, Mbak ini istrinya residen saya. Kemudian sebenarnya ya kalau kita mau bikin pun bisa antioksidan itu dengan Hmm. cara memberikan air. Air kan ada tuh namanya, saya udah pernah memposting di jalan saya. Air itu bisa menjadi salah satu yang mempunyai antioksidan tinggi kandungan. Yaitu adalah yang air yang sekarang banyak juga dijual di luar. Ya, air apa namanya? Yang Air yang 8 itu, yang apa namanya? Yang basah, air apa namanya? yang pH-nya tinggi gitu ya, Mas? Agak tinggi, sama yang ini air yang apa namanya dibuat heksagonal, ya heksagonal. Oh, Segi 8 ya. Heksa itu berapa? 8 apa? 8 kalau nggak salah. Heksa itu Pen, 6 apa ya, 8 ya? Lupa. ya sama, Mas. Heksagonal Kayaknya 8 deh heksa. Okta. Iya. Okta tuh 8 ya. Heksa 6. 6. 6. Jadi dia segi 6 kayak apa namanya? Kayak bujur sangkar tupat itu apa ya gitu ya datang. Nah, itu ternyata dia mempunyai bagian yang mudah menangkap oksidan tadi. Jadi dia ada bagian yang terbuka yang bisa tangkap. Itu makanya air itu sangat menyehatkan katanya di situ. Karena sifat heksagonalnya tadi, sehingga ada alat-alat yang bisa membuat air biasa itu jadi heksagonal, dikocok-kocok di mana jalan keluar berubah jadi heksagonal. Nah, sebenarnya air itu kan molekul yang abstrak juga ya. Itu ternyata dari penelitian orang Jepang, air yang didoain dengan baik itu ternyata berubah dia makhluk hidup. Air itu makhluk hidup, dia molekulnya berubah menjadi bentuk heksagonal dan Oh. antioksidan. Jadi minumlah air yang didoain. Siapa yang doain? Iya. Kita sendiri. Boleh ya. Jadi air itu didoain dulu sebelum diminum. Makanya itunya sunahnya kalau kita minum air atau makanan itu didoain. Itu makhluk juga, makhluk hidup. Jadi masuk ke dalam tubuh kita, dia baik gitu loh. Dan akan bersifat menjadi antioksidan. Itu benar. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Kenapa saya ngomongin? Karena saya sudah membuktikan sendiri ya. Nih, 50 normalnya angka berapa? Kurang dari 120, kurang dari 80. Nah, itu dah tensi yang normal. nah, Kalau coba lebih ya kalau lebih berarti darah tinggi gitu ya, Mas ya? Nah, betul. coba ditensi dulu, Bu. Iya nih, punya adik dokter nggak Nancy gimana ya? Gimana Nancy-nya dari dulu? Ya, jadi itu air itu kasih doa, bukan doa dalam artian doa ya, tapi ya artinya dikasih apa Ya namanya bismillah gitu ya, apa ya? Ucapan yang baik gitu ya, Mas ya? ya. Itu ada penelitian orang yang tanaman satu dikasih
maki-makian, satunya dikasih doa. Ternyata yang didoain, dipuji-puji itu ternyata tanamannya bagus, hidupnya, tumbuhnya subur dan sebagainya. Yang dimaki-maki malah ternyata apa? Mengkurut, ya, tidak tumbuh-tumbuh, jadi stagnan di situ saja. Jadi itu menyatakan bahwa ternyata mereka pun makhluk hidup yang bisa merasakan itu ya. Ya, jadi apa namanya, pahit getirnya kehidupan, cia. Seperti lagu baruku ya. Nah, Sedih hati kala waktu bergulir. Nah, itu lagu nah, yang baru namanya. Rindu jadi, Dana. ya, jadi sore ini tuh kita udah belajar banyak ya, belajar darah tinggi, belajar agama, dan belajar nyanyi. Coba nyanyilah. Potong bebek angsa. Lagu pembunuhan. Lagu yang paling pembunuhan. Dinyanyi sama anak-anak kecil. Nggak boleh, katanya nggak boleh lagi. Ternyata lagu potong bebek angsa. Ya kan? Hmm, ber, Ya, ma, jadi ini darah tinggi tadi, selama kita bisa mengontrol, bisa diterapi ya, diobatin, kemudian kita kontrol, itu bisa menjadi apa, mencegah kita untuk terjadi komplikasi-komplikasi lain. Salah satu komplikasi yang paling tidak disenangin atau ditakutin adalah jangka panjangnya adalah ginjal, ya. Dari ini, ginjal ini menjadi cuci darah. Ayo, siapa mau cuci darah? Saya memang di bagian darah yang blood laundry. Jadi teringat saya ada orang ketemu nanya saya kerja di mana, mas, di rumah sakit di bagian apa, di bagian cuci, tukang cuci saya di sana. Langsung dia marah sama saya. Saya tanya benar-benar kok main-main jawabnya, loh saya bilang saya memang tukang cuci di sana. cuci darah. Saya tanya cuci darah. Langsung ya Allah, dasar dokter kurang ajar. Itu kan benar kalau saya cuci darah. Ya memang istilah cuci darah itu sebenarnya nggak sepenuhnya betul. Hemodialisis itu bukan artinya dialisis itu mencuci, bukan. Artinya ini menyaring, saring sampah-sampah yang harusnya dibuang atau disaring oleh ginjal kemudian dibuang lewat kencing. Itu karena ginjalnya tidak mampu, jadi dibuat karena alat baru yang penyaringan tadi yang melalui mesin ditarik darahnya tadi, dibersihkan, dibuang sampah-sampah tadi yang bagus ya dialirkan, dan itu pada saat berjalan itu dia berselisihan antara cairan yang menarik kotoran tadi sama darah yang lewat. Jadi selama lewat ini dia kayak berkeluar Selisihan. berselisihan, artinya bertukeran. Jadi zat-zat yang baiknya masuk ke darah, yang kotor-kotor sampahnya tadi ditarik sama air tadi. Nah, gitu stresor, jalannya cepat kan dengan kecepatan tertentu. Sehingga dirasa seperti dicuci gitu ya. Padahal bukan cuci sih Bukan sebenarnya. cuci. Nah, Ini bukan cuci seperti kayak digosok pakai rinso gitu, bukan. Kalau mau seperti itu mah gampang, tinggal beli aja obatnya. Misalnya rinso beli sekilo, ya taruh di situ di sampingnya dia gitu kan. Itu kan iklannya sorry. Harusnya dapat di apa endorse. aja. Ini kan tulisannya kan deterjennya mencuci sendiri ya. Ya udah taruh aja di sampingnya, cuci sendiri dia. Namanya kalau cuci darah mah nggak seperti itu, ditaruh mesin di samping, orangnya duduk samping cuci sendiri kan nggak mungkin. Jadi darahnya dikeluarin, diambil. Jadi bukan terambil semua, jadi berputar terus, yang bersih masuk lagi, yang kotor keluar lagi, jadi berputar terus gitu. Nah artinya tidak sepenuhnya langsung bersih juga kan, harus beberapa kali gitu. Dan itu bukan menyembuhkan ginjalnya, penyakit ginjalnya mah tetap ya rusak, ya tetap rusak, tapi jadi tidak terus nggak sembuh ya enggak, cuman gimana ya, cuman karena tubuh itu terus bekerja terus akhirnya jadi sampahnya tumbuk terus, jadi dicuci, dibuang, masukin lagi, besok numpuk lagi kan karena masih hidup. Terus gimana caranya Ya, supaya enggak lagi, udah berhenti hidup, nggak ada lagi yang ya. Ini tadi join ini Mbak Lili, Mbak Lili. Ada Mbak Lili join, Mas. jadi Tuh, saya Mbak nggak berani Lili. mau lihat. Padahal Mbak Lili di belakang Mas Dedet, jangan-jangan.
Yang mana yang join? Oh iya, tadi saya lihat ada masuk. Oke. Nah, Ya, jadi itu contohnya. Jadi ada lagi mungkin yang perlu mau bertanya, silahkan. nah, Kalau misalnya saya kebetulan jawab saja, kalau nggak bisa nanti Mbak Dian yang jawab. ayo, mungkin ada pertanyaan Itu lagi, saya mangga silahkan. ya, kalau saya pinter mah sudah nggak sekolah lagi. Ini masih terus sekolah aja terus. Bukan nggak pinter-pinter disuruh sekolah terus. Iya nih Mas Dedet nih sekolah, terus masih sekolah Ya karena beliau nggak ini. pinter-pinter. Sampai nyampe. Ya, Eh, Mangga kalau ada pertanyaan, monggo, monggo, silahkan. orang Ya, Jawa, mangga orang Sunda. ya kalau orang Banjar apa? Silahkan, silahkan. Apa ya, ya laju ya. Jadi kasih kecoki. Hari ini tuh ada pemilihan Nanang Banjar, Nanang Galuh Banjar loh. Final. Oh, Saya undang bingung juga kenapa saya diundang. Ya saya teman-teman sih semuanya masih ada ya. Udah jadi nah nih, apa namanya? Ya saya dulu ikut Nanang Banjar itu tahun 1987 wah, ya 34 tahun yang lalu ya. Iya, iya. saya masih penjaga penting, jaga tong-tong. Mas, ini ada pertanyaan nih, Dok. Apakah cuci darah ada efek sampingnya? Iya, jadi cuci darah itu bukan masalah efek samping. Cuci darah itu adalah membersihkan darah-darah yang kotor dengan sampah-sampah berat, sampah-sampah metabolisme, sampah-sampah memang tubuh kita yang kalau tertumbuk akan beracun sifatnya, artinya tidak bagus, merusak kesehatan. Jadi Mhm. mau tidak mau itu jadi bukan masalah efek samping dan tidaknya. Ini suatu kebutuhan itu saja. Semua pasti punya untung ruginya. Jadi saya tidak menyebut efek samping, untung rugi. Jadi kalau tidak dicuci ya otomatis kondisinya pasti menjelek dan lewat ya. Walaupun mungkin bisa setahun, 2 tahun ya baru jelek sekali. Ada yang seminggu, 2 minggu juga bisa langsung jelek. Nah itu contohnya. Kemudian dengan dicuci tadi itu bukan menyembuhkan ya. Tidak ada orang cuci darah terus menyembuhkan ginjalnya, nggak ada ya. Cuci darah itu membantu kerja ginjal. Kalau kerja ginjal pada saat itu tidak mampu bekerja penuh, maka dibantu dengan mesin tadi, dia akan meringankan kerjanya. Mungkin dia akan membaik, nah, tapi tidak menyembuhkan ya, membaik. Karena Hmm, waktu itu masih awal dia terganggunya. Tapi kalau sudah jelas-jelas rusak, sudah jelas kronis, artinya tidak mungkin lagi dia bisa membaik, bisa sehat. bekerja. Senior saya. Mohon maaf Mas ya, saya mendahului. Nah, di situ menyebabkan bahwa cuci darah itu kebutuhan. Jadi bukan bukan apa namanya, bukan mengobati itu sembuh enggak. Terus kemudian nanti ketagihan, enggak ada ketagihan ya. Kalau ada nanti yang nagih itu mungkin debt collector karena ngutang nggak bayar terus ya, BPJS-nya belum dibayar misalnya gitu ya. Nah, itu baru ditagih. Tapi bukan 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 ketagihan, tapi memang kebutuhan. Jadi kalau nggak dicuci ya kayak gitu hasilnya. Kalau dicuci jadi lebih enak, lebih. Cuman Hmm, karena fungsinya itu banyak, tidak hanya cuma masalah ini, jadi yang bisa dikerjakan oleh mesin tadi hanya cuma masalah ini, tapi tidak bisa menggantikan yang lain-lainnya seperti mengontrol tekanan darah. Nggak mampu, mesin nggak ada hmm, hubungan. HB, darah merahnya, sel hmm. darah merah, perlu kan hormon eritropoietin. Dia tidak mampu, ginjalnya tidak bisa menghasilkan lagi, nggak bisa mesin menjadikan ada lagi. Akhirnya mungkin disuntikan eritropoietin. Mhm. Kemudian apa namanya hal-hal lainnya yang berhubungan dengan hormon-hormon lain juga gitu, sama. Tapi kalau yang sebagian bisa bisa digantikan oleh mesin tadi. Misalnya membuang sampah tadi, mengatur cairan tadi, membuang air lewat mesin tadi dan sebagainya. Kemudian mengontrol asam basahnya supaya normal dan sebagainya. Terus dan yang paling utama adalah di sini mereka kita harapkan dengan pengganti ginjal tadi, terapi ginjal tadi, maka kualitas hidupnya juga menjadi lebih baik dan dia bisa
aktivitas aktivitas. seperti orang lain. Itu aja. Kan Hmm, mereka masih nggak bisa ngapa-ngapain dengan kondisi yang sampahnya sangat tinggi beracun. Ya itu agak kasihan juga kan. Nah itu. Jadi nggak ada, bukan masalah efek samping ya. hmm, Saya ya kalau efek samping itu namanya obat. Kalau ada hmm. obat diminum, efek yang diharapkan adalah begini, ternyata ada efek lain yang tidak diharapkan, itu efek samping namanya. Kalau cuci darah kan eh, komplikasi yang bisa terjadi, misalnya perdarahan, kemudian Mm-mm. apa namanya apa eh, mesinnya tadi terlalu cepat sehingga mungkin denyut jantungnya juga terpengaruh. Kemudian alergi terhadap bahan-bahan yang tadi Oh, kita pakai cairan mm-mm. itu yang bisa ya ya itulah salah satu modalitas itu. Misalnya apa namanya pengaruhnya gimana. Nah, memang Pilihan. sih kalau saya yang tanpa efek samping adalah Viagra yang kita tahu dia nggak ada efek samping, adanya efek ke depan. Ya, kalau efeknya ke samping nggak laku, ya. Oke, Mas, tunggu. Ketika seseorang dikasih tahu, oh ibu bapak ini punya darah tinggi gitu kan, perlu pemeriksaan lab nggak, Mas? Maksudnya ya untuk memantau fungsi ginjal tadi itu loh, Mas. Karena komplikasi Ya, ya. betul. Itu apa aja yang harus dicek, Mas, kalau periksa lab? Jadi kalau darah tinggi, Mhm. misalnya ada berapa lama? Oh ya, yang perlu kita perhatikan sebenarnya pemeriksaan sederhana awal dulu, kencing. Periksa aja Oke. kencingnya. Urin rutin atau urin lengkap. Kita lihat adakah kebocoran proteinuria. Kalau sudah terjadi proteinuria kebocoran, berarti sudah ada kerusakan ginjal di situ awal. Walaupun Hmm. fungsi ginjal normal ya, darahnya dan sebagainya. Itu dulu yang pertama. Nah, Oh. kalau misalnya yang pakai mikral, mikral lebih halus lagi. Jadi proteinurianya belum terbentuk, tapi sudah terjadi kebocoran yang mikro, yang kecil sekali, kayak Mhm. albumin, mikroalbuminuria. Oh, Jadi itu oke. bisa menunjukkan bahwa ini sudah mulai mengganggu ke ginjal. Nah, kemudian baru pemeriksaan darah lain, darah rutin, kemudian fungsi ginjal, kemudian elektrolit untuk menilai garamnya tinggi atau tidak. Kalau ternyata garamnya tinggi, ya berarti konsumsi garam dikurangi, dan itu tidak sangat berpengaruh. Ya, dan Hmm. kemudian penyakit-penyakit lain, ya saya bilang tadi, darah tinggi itu sebenarnya tidak bergejala. Darah tinggi itu tidak bergejala. Dia bergejala subjektif, hanya orang-orang tertentu dan hanya kondisi-kondisi tertentu. Tapi secara umum kadang-kadang tidak bergejala. Kalau gejala yang ada itu subjektif, dia sakit kepala, leher tengkuk berat, dan sebagainya, dan artinya yang berpengaruh seperti itulah, atau jantung rasa berdebar, itu mungkin bisa ada gejala. Sama-sama terima kasih Bu Maria Menaris. Jadi kalau ada keluhan seperti itu, jangan dianggap remeh juga. Jangan dikira, seperti biasa nih, kayak cuma sakit kepala biasa, oke nggak apa-apa. Tapi sekali-sekali lah juga dilihat pada saat sakit gitu, tensi mungkin ya. Nah, saya bilang tensi ini kan tidak mahal, tidak sulit. Ya Mhm. sebentar, jadi kita punya data kondisi-kondisi kita, tubuh kita. Saya harapkan semua masyarakat itu punya data kesehatan minimal sekali aja seumur hidup. Kadang-kadang lupa mereka. Tapi kalau bagi mereka-mereka pegawai dan sebagainya, itu biasanya ada pemeriksaan Cek medical check rutin. up. Nah, ini satu kondisi yang sangat bagus buat buat mereka menilai kesehatan, sehingga sebelum terlambat kita udah tahu, oh warning. Cuma masalahnya kadang-kadang mereka nggak mau tahu, takut kalau udah tahu Tak, jadi stres. Ya ya kan? kadang kala nggak mau karena takut. Iya. Padahal kalau kita tahu, kita bisa mengantisipasi lebih cepat lagi kan, lebih bagus dong harusnya. Nah, itu yang sering belum 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 banyak yang paham masalah ini. Hingga nggak usah lah, nanti aja, keburu udah terlambat, tensinya udah tinggi ya kan, terus labnya udah Mhm. ada gangguan dan sebagainya. Waduh, saya pernah dapat pasien kasus itu satu RT itu penyakitnya diborong semua ya, Sakit ya sakit darah apa itu? tinggi, Satu orang. manis,
kolesterol tinggi, asam urat tinggi, sudah ada pernah kayak geringgingan dan sebagainya, mungkin stroke ringan, nggak tahu apa segala, terus sama apalagi ya, gula dan sebagainya tinggi. Jadi semua diborong sama dia. Jadi artinya kan penyakitnya satu kampung diborong sama dia. Kenapa nggak dari dulu-dulu kalau ketahuan ini kan langsung diterapi, terus langsung di warning, jaga-jaga yang lainnya supaya tidak terjadi. Kan begitu. Itu kan sebenarnya kayak satu kesatuan. Begitu kena yang satu, ini nanti merembet. kencing manis. Manis nggak dijaga, dikelola benar, kolesterolnya bisa naik, triglyceridnya naik, asam uratnya juga bisa jadi tinggi. Terus juga tekanan darah jadi bisa tinggi kan dan sebagainya. Semuanya bisa terjadi. Baik. Jadi pemeriksaan tensi itu harus rutin dilakukan ya, di atas 140 sama 90 berarti udah darah tinggi. Apalagi umur. Kalau umur sudah di atas 40 ya diperiksa-periksa lah. Apalagi kayak kita ini sudah setengah abad ya. Iya, ini udah 40 lebih ini. Ya, siapa? Ya, saya masih 35. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Mbak Lili berapa? Mbak Lili 17 ya Mbak Lili? Maunya ya. Maunya. Udah bengkotan, udah bau tanah ya. Jadi semua itu kita nggak tahu. Dari kondisi sekarang pandemi ini juga semakin bertambah. Artinya kita juga nggak ngerti ya. Kalau bisa terkena vaksin kita selamat tidak. Jadi mohon aja doa masih sama-sama ya, saling mendoakan dan saling menjaga. Bagi mereka yang ada di luar, tolong menjaga juga, jangan merasa bahwa kita sepertinya tidak membawa nih, sehat aja nih. Akhirnya kita lupa melakukan protokol kesehatan, nularin orang lain ya. Siapa tahu kita ternyata juga membawa, tapi kita tidak bergejala. Dan ternyata kita bisa menularkan ke orang lain. Kalau kita menularkan ke orang lain yang terkena itu kita juga nggak tahu dia terkena. Jadi menularkan orang lain lagi. Jadi seperti multi level marketing, MLM. Sama lagi kena lagi. Dan kita tidak tahu yang kena itu meninggal di ujung sana. Sebabnya karena penularan dari kita. Kita bertanggung jawab enggak? Artinya dalam hal ini kita bertanggung jawab, tapi mungkin tidak saat itu, kita tidak tahu. Tapi di akhirat kita akan ditanya. Ya, kalau kita menjaga, kita tidak menular ke sana, sudah menular ke sana, tidak terjadi sampai tidak meninggal. Kalau kita tadi tidak menjaga menular, berarti kita bertanggung jawab terhadap pembunuhan yang tidak terencana tadi. Mau kita menjadi pembunuh bagi orang-orang sekitar kita. Jangan sampai. Waduh, ada yang ngaku 17 tahun. Iya ini. Anaknya aja umur 20 tahun lebih. Gimana caranya umur 17? Ya. Ini padahal satu rumah ya. Aduh, jadi gitu. Jadi saya harapkan pada mereka yang masih live di sini, silahkan kasih tahu ke mereka di sekitarnya, minimal sekitarnya. Kita berusaha untuk membuat suatu cahaya di sekitar kita. Kita tidak mungkin bisa membuat lampu besar. Buatlah seperti lilin-lilin kecil, seperti lagunya Chrisye deh. Dan kau lilin-lilin kecil, jangan N-nya ditinggal, jadi ya. Nanti jadi Mbak Lili. Lilin-lilin kecil ini akan mencahaya, akan memberi cahaya di sekitarnya, ya kan? Kemudian sekitarnya lagi memberi cahaya sekitarnya. Sekitarnya memberi cahaya sekitarnya, akhirnya semua terang. Jadi terang. Tapi kita mampu membuat lampu yang besar banget, cahayanya cuma segitu juga tuh. Makanya saya bilang kasih tahu ke seorang di sekitar kita, kasih tahu mereka. Kita bikin ini jadi pesan berantai, bisik-bisik pesan berantai atau MLM lah ya. Tapi untuk kebaikan ya, supaya ini menjadi cahaya buat sekitarnya, mencahaya buat sekitarnya, sehingga terjaga tadi, terkapul. Kalau satu orang ini bisa menjaga, artinya dia protokol kesehatan,
tidak tertular. Sebelahnya juga menjaga, tidak sebelahnya juga tidak menjaga, sebelahnya juga menjaga tidak tertular, sebelahnya menjaga tidak tertular. Putus mata rantai penularan tadi, maka kita akan berharap COVID-19 akan hilang dari Ya. muka bumi. Tapi selama Amin. kita tetap abai, tetap seperti sekarang, lupa ya, lupa diri, artinya kita merasa kita nggak apa-apa, saya sehat aja, padahal dia mungkin membawa tanpa disadari baju saja yang tidak kita sadari, kepegang kita tangan nempel ke sana, itu udah nularin, orang tuh megang lagi nempel lagi ke sana, itu Ya. nularin, ternyata 10 orang ke sana yang nularin, dia mati. Ya. Kalau diurut ya kita nggak tahu sih ngurutnya, yang tahu siapa ya Tuhan kan. Ya, Kata betul. Tuhan, lu kenapa nggak jaga protokol kesehatan lo? Saya jaga, tapi itu nggak pada saat, oh iya saya lupa itu. Kenapa jadi sampai lupa? Ternyata setelah kau lupa, itu ternyata nularin ke si ini, itu nularin si ini, sini, dan itu mati. Kau bertanggung jawab, kata Tuhan. Gimana kau? Kata saya. Itu baru kata saya nggak tahu ya. Mungkin Tuhan gitu nggak. Malaikat mencatat nggak tahu. Tapi saya yakin Tuhan tercatat, terhitung. Semua yang terjadi di muka bumi ini sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum terbentuknya bumi. Artinya, memang sudah diatur. Tapi semua Mhm. juga tergantung kitanya, bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita berusaha, ikhtiar itu yang merubah takdir. Ya, takdir tidak bisa dirubah, tapi usaha-usaha tadi akan dirubah oleh Allah atau Tuhan tadi, takdir yang lain lagi. Betul. Ya kan? Kalau sapi mau belok kanan mau belok kiri, bingung. Belok kanan aja ya ketemunya kayak gitu takdirnya. Pasti mikirnya, kenapa saya tadi nggak belok ke kiri ya, belok kiri gimana gitu. Ya, kalau kita belok kiri, takdirnya ya itu ketemunya. Jadi semua tergantung kita juga pilihan. Loh, katanya sudah diatur. Loh, pilihan tuh di sini. Makanya kita selalu minta, ya, minta petunjuk, minta ilham supaya ditunjuk yang mana sih yang baik sih, belok kiri apa kanan ya, ini itu kan. Nah, yang menentukan kan kita. Tapi ya, kalau misalnya ada bisikan hati nurani, itu sebenarnya adalah bawaan dari Tuhan. Mhm. Ikutin hati nurani itu yang benar-benar bersih. Ikut ke kanan. Ternyata, oh banyak dapat ini, ketemu ini, dikasih ini. Ya, jadi itu contohnya seperti Oke. itu, maksud saya. Jadi kalau kita misalnya nggak pakai masker, ya nularin. Kalau kita pakai masker, mungkin kita tidak sempat menularkan di Mhm. tempat kita aja virus, dan dia mati sendiri. Virus COVID ini kan sebenarnya self-limited disease, cuma panjang gitu loh. Nggak cepat. Misalnya 5 hari mati, nggak panjang juga. Ada 10 harian dia Ya. bisa berhidup di situ, kemudian baru mati sendiri. Beda sama virus-virus lain yang jangka panjang seperti HIV yang nggak mati. Virus hepatitis B yang tidak mati-mati. HF itu juga self-limited disease begitu. Sekian hari dia mati sendiri. Kalau nggak dia berkembang kan menular lagi. Nah, cuman dia hidupnya di telur nyamuk itu yang bisa bertahan lama. Mhm. Di telur nyamuk nempel di dindingnya kering, telurnya tidak rusak, virusnya masih tetap ada di situ. Begitu kena hujan basah, telurnya netas. Ya, dokter nih bohong. Ya benar. Kenapa saya tahu itu? Karena saya dulu S2-nya adalah tropical medicine, penyakit tropis ya kayak gitu tuh kerjaan saya dulu, meneliti tentang DHF, malaria. Saya penelitian malaria sampai ke Manado, sampai ke mana, Pembatu sana di Sulawesi Utara. Mmm. Ya dulu waktu saya masih kuliah S2, yang ini di tropical medicine kan, jadi ya penyakit tropis kayak gitu-gitu saya kebetulan paham lah sedikit banyak, mungkin perkembangan ilmunya semakin canggih, tapi secara dasar teori itu tidak berubah ya. Baik. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi virus COVID ini sebenarnya kalau kita bisa menjaga dia mau kemana lagi, ke sana nggak bisa, ke situ nggak bisa, akhirnya mati sendiri, ya udah mati, nggak sempat nularin ke lain kan gitu. Makanya terjadi pada SARS-CoV-1 yang orang bilang SARS dulu tahun 2003, itu kenapa tidak berkembang? Padahal virusnya sama, ganasnya sama, begitu kena mati. Nah, itu karena daya tahan hidupnya lebih pendek. Mmm. Jadi orang yang terkena infeksinya itu pun begitu kena langsung tiba-tiba beberapa hari itu langsung cepat sekali perburukan akan meninggal. Ya, dalam 2-3 hari udah jadi gejala perburukan meninggal.
jarang ada OTG, artinya orang tanpa gejala. Itu bedanya di situ. Jadi begitu kena orang, dia Langsung berat langsung ya. menyerang orang itu, tiba-tiba orang itu meninggal, mati, tidak sempat menularkan ke lain. Jadi tersitu-situ aja, nggak kemana-mana. Beda sama sekarang virusnya. Begitu kena, orang tuh nggak mati, nggak langsung sakit dulu, mungkin masih jalan-jalan dulu, luar sana kemari. Di sana kemari ini ada yang nggak bergejala, ada yang bergejala. Yang nggak bergejala nularin juga, yang bergejala juga nularin kalau nggak dijaga. Mungkin yang bergejala ngerti, berhenti dia, tidak nularin ke lain. Tapi yang nggak bergejala, Ya. nularin sana kemari. Dia hidup berputar terus, jadi lingkaran setannya susah. Tapi beda dengan SARS Hmm. 1 ini mati selesai kena mati selesai nggak sempat nularin. Kalau ini sempat nular aja berkembang seluruh dunia. Dia keliling dunia sudah tuh sampai 217 negara kalau nggak salah. Mhm. Ayo, siapa yang pernah keliling dunia 217 negara? Cuman COVID, hebat kan Cuman dia. COVID. Iya, Makanya betul. Jadi ini hebat dia. sebetulnya itu jaga kesehatan itu bukan hanya untuk diri sendiri ya, tapi juga berarti kan untuk sekitarnya gitu loh. Nah, kalau kita abai gitu kan artinya berarti kita tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita gitu kan ya Mas ya? Iya. Kita menularkan ke orang lain itu. Hmm. Orang lain itu mungkin tidak bergejala juga menularkan ke lain lagi. Dan kebetulan yang kena, yang tidak kuat daya tahan tubuhnya, misalnya punya komorbid tadi, dan dia meninggal. Ya, Itu betul. yang harus kita jaga. Jadi, tolong saling menjaga, Jaga. mengingatkan, jangan sombong. Nah, iya Ya, betul, betul itu Mas. Kadangkala orang tuh abai karena merasa, ah udah vaksin gitu kan ya, ah aku tidak bergejala gitu ya. Begitu. dua, tiga apa? Tiga, merasa bahwa COVID ini, nih cuma bullshit, atau segala. Iya, Ya. kalau belum kena keluarganya, coba kena keluarganya, saudaranya. Kemarin beberapa hari yang lalu saya berduka cita ya buat suami putus itu yang baru meninggal ya. Dia juga kena COVID, mudah-mudahan husnul khotimah Amin. Terima Mbak Dian. kasih. Terima kasih, iya. Tahu mudah-mudahan saudara kena baru saya juga kakak dari mertua kena meninggal. Ya udah kita tahu sudah mau gimana lagi. Terus kita mau apa? Mau menolak COVID. Wah ini konspirasi, udah nggak usah dibikin konspirasi. Sekarang jaga aja buat diri sendiri dan orang sekitar, itu yang penting. Perkaramu, konspirasi, mau asli, mau bener, mau apa silahkan. Ya, terus masalah vaksinasi juga tempel-tempel uang. Kenapa juga koin 1.000, bukan koin 2.000? Kenapa juga bukan yang 1 juta? Coba tempel 1 juta, pasti tempel terus ya. Kenapa diambil duitnya 2 juta ya? Kalau itu aja. Masalah itu juga adalah kita kita lihat memang apa namanya, kalau memang apa arahnya lebih lebih banyak manfaat, jadi silakan dikerjakan. Kalau banyak mudarat ya dikerjakan. Iya. Jadi kalau menurut saya sih bagaimana kita bersikap saja untuk demi kebaikan kemaslahatan masyarakat semua. Ya. Dan darah tinggi tadi kita inginkan tetap kita jaga ya, jangan sampai dibiarkan berlarut-larut ya. Obat-obatan sudah cukup banyak, cukup canggih, dan sudah banyak obat-obat yang sangat relatif aman sekali. Justru untuk penyakit ginjal itu dikonsumsi agar terhindar supaya tidak sampai ginjalnya rusak. Jadi jangan dibalik, minum obat untuk ginjalnya rusak, bukan. Obat-obat itu sudah melalui beberapa penelitian bertahap sehingga relatif aman Aman. untuk seseorang, kecuali memang ada yang efek-efek yang tidak diinginkan atau efek samping, diganti jenis obat. Kan banyak gitu, 78 ya. Yang dipakai sering itu adalah golongan inhibitor itu yang paling sering, sama beta blocker. Yang lain-lain ini masih banyak lagi. Nah itu Ya, Mas. Nih nggak terasa nih udah sejam lebih kita ngobrol nih. Di ya, Banjar. biasanya 5 jam Oh, sampai lupa sholat ya. iya, iya, iya. Ya, makasih banyak. Lupa ngopinya 1 gelas, habisnya 2 jam cuma seruput ya. Ya toh, sampai anak muda juga lah kalau lagi ngafe gitu, online nya 2, 3 jam, 4 jam, kopi 1 gelas gitu aja, sampai tukang
yang punya ruang makan warung kafenya dulu nih orang nggak keluar Nggak keluar pulang beli cuma pulang-pulang. 50 udah dapat gratis sama ya beda sama yang lain ada yang dibatasin kan cukup 15 menit nah 15 menit baru dia beli lagi order baru bisa masuk lagi kemudian pak gitu. Mas Julia. Ya, berarti memang sekarang kita harus waspada sama COVID, protokol tetap harus jalan ya. Yang darah tinggi juga obatnya tetap diminum, lifestyle-nya juga harus dijaga gitu ya, makan sehat, istirahat cukup, jangan stres ya Mas ya. Ya, dan begadang Oh, ya makanya kata Roma Irama jangan begadang dilarang ya iya. kecuali kecuali ada gunanya katanya ya kan kalau ada gunanya boleh begadang ya ya kayak orang-orang kerja malam kan begitu kalau orang ronda juga harus begadang kalau nggak Oh meronda ya ya, gimana betul. maling. Betul, Dian pernah baca itu penelitian, jadi antara orang yang kerjanya rutin, yang maksudnya yang siang hari masuk kerja, sama yang kerja shift-shiftan, jadi nggak rutin gitu ya, ada pagi, ada siang, ada malam gitu ya, Super itu resiko terkena COVID-nya itu lebih banyak yang jam kerjanya nggak teratur itu tadi, ya jadi gitu. ini karena sikardian ya Hmm, tubuh itu menyesuaikan juga. Jadi kalau tubuh kita tidak tidak terbiasa akhirnya tidak sesuai dengan kehidupan yang ada itu kan berubah. Tapi bagi mereka yang kerjanya malam terus ya dibalik siang jadi malam malam jadi siang kayak kelelawar ya kan nah, itu dibalik jadi kalau malam itu begadang karena memang kerjanya begitu itu mungkin ya mau nggak mau terus mau bagaimana lagi ya, ya baik Mas. Begadang nonton drakor. nah terus siapa tuh kayaknya ada yang disinggung Iya, ini itu kayaknya ada maksudnya loh itu. Ini kebetulan lagi pergi nih, jadi dia lagi di rumah sama anak-anak. Nggak tahu nih, lagi pergi anu supaya khusuk mendengarkan ini kali ya, mendengarkan Mas Dedet kayaknya. pantesan tinggal itu makanya Baik, Mas. oke Makasih banyak ya, Mas ya, ya sama-sama atas mungkin kalau masih waktunya. ada yang punya ada Masih ada yang mau bertanya, mumpung loh ini bisa konsultasi gratis. Mangga Pak Rijal, nggak gratis lah internetnya bayar Oh iya, maksudnya buat kitanya gratis ya tenang aja mas Mbak ya santai lah daripada stres ya kan nah daripada nonton drakor stres itu biar ngilangin stres. ya tapi kita malam terus juga kagak itu mah jadi kecanduan Mbak Lili kayaknya juga suka loh, Mbak Lili. Iyalah, Mas. Mbak Lili. orang enggak dia nggak suka soalnya sudah habis semua katanya ditonton jadi bingung mau nonton apa lagi iya jadi hipertensi jangan apa tetap tetap kita apa perhatikan saya sudah jelaskan lagi itu adalah penyakit pembunuh diam-diam ya Silent jadi killer. jadi harus terjaga dan ini tanggal 20 eh tanggal berapa sih 3, 17 kemarin 17 ya 17 Mei 17 itu Mei. diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Hmm. Jadi World Hypertension Day itu diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Artinya kita memberikan awareness atau peringatan kepada masyarakat supaya menjaga tekanan darahnya agar umur panjang, long life ya. Tadi karena killer silent killer tadi. Ya, kalau kayak apa namanya kayak sniper itu kan tiba-tiba mati aja kan ketembak. Nah ini makanya dijaga supaya jangan sampai tiba-tiba terjadi perburukan kondisi aja karena tensinya tidak terkontrol. Jadi
saya harapkan pada semua agar tetap memperhatikan tekanan darah ini. Tujuannya di situ peringatan Hari Hipertensi Sedunia tanggal 17 Ya, Mei yang betul. lalu, yang kita peringati sampai kapan, sampai sekarang juga 1 bulan. Sebenarnya bukan cuma tanggal 17 Mei aja, tapi ya setiap hari sebenarnya kita harus warning tadi. Tapi adalah satu momen ya untuk semua orang bisa bisa tergugah. Jadi ngeh, oh gini toh, hipertensi itu harus begini toh. Seperti dulu ada Hari Ginjal Sedunia, Ya, kita peringati supaya ginjalnya tidak cepat rusak. Hari Ginjal Sedunia ini kita peringati setiap setiap hari Kamis bulan Maret minggu kedua. Nah, itu tanggalnya terserah berubah-ubah terus. Jadi setiap tahun berubah tanggalnya karena menyesuaikan harinya hari Kamis, minggunya minggu kedua, bulannya bulan Maret. Nah, jadi kemarin hmm, baru aja berarti ya Maret, 14 ya, 2 bulan yang lalu. Maret, ya Mm, mm, Maret. mm, mm. Jadi yang tidak berubah adalah minggunya 2 minggu, minggu kedua, terus harinya tidak berubah hari Kamis dan bulannya bulan Maret. Kalau hari hipertensi ini kayaknya ditetapkan memang 17, 17 17 Mei. bertepatan dengan hari kemerdekaan divisi 4 ALRI ya di Kalimantan Selatan. Itu termasuk kemerdekaan Oh, Kalimantan Selatan 17 Mei tahun 49 dulu, di mana mm, Kalimantan Selatan memerdekakan, tidak mau lagi terjajah oleh Belanda, yaitu agresi militer duanya yang diprakarsai oleh Brigjen Hasan Basri ya, dipimpin. mm, Jadi kita tetap tidak tunduk ke mereka. Makanya adanya Tugu 17 Mei di Jalan Ayani kilometer 17 itu sebagai peringatan itu mm, yang mm. sebenarnya pusatnya di Al. Nah, saya ingatin lagi itu aja sih, sekedar sejarah Nah, sedikit buat kita. Dan kemarin bulan ini juga kan tanggal 20 Mei merupakan Hari Hari Bakti Dokter Kebangkitan. Indonesia. Ya, Hari Hari Bakti, Dokter hari dan Hari yang Kebangkitan ya, Dok. ya, Mas. yang juga Hari Kebangkitan Nasional. Kenapa kok nebeng-nebeng dokter di situ? Kita bukan nebeng, tapi menyesuaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional itu adalah pembentukan Budi Utomo Utomo. yang diprakarsai oleh para dokter kan. Ingat Mm-mm. dokternya kan? Dokter siapa? Dokter Sutomo. Dokter siapa lagi? Dokter Cipto. Dokter siapa lagi? Sekali. Dokter Wahidin Oh, Sudirosono. Saya ingat itu Makassar apa rumah sakitnya namanya. Nah, ketiga dokter itu yang memprakarsai dengan dokter lainnya, pemuda-pemuda lainnya mendirikan Budi Utomo. Itulah munculnya kebangkitan nasional. Dan kemudian bagi para dokter untuk mereka itu juga itulah menjadi Hari Bakti Dokter Indonesia ditetapkan pada hari itu oleh mantan ketua ini pada saat itu Pak Prof. Fahmi ya, oh yang ya. menjadi mantan direktur. Yes. Nah, itu jadi pada saat itu untuk mengenang para pejuang kita. Di bulan Mei ini banyak banget loh Ya, peringatan-peringatan ya. peringatannya. Ya. Masa peringatan Redetnas juga, Hari Dedet Nasional tanggal 3 Mei. Ya, jadi hari ke Pendidikan Nasional tanggal 2 ya kan. Tanggal 2. Besoknya kebetulan hari saya. Ya sudah, amat banyak ya tanggal Mei ya. Oke. Oke. Kayaknya udah nggak ada lagi ya, Mas, pertanyaannya ya. Udah habis. Sudah. Kayaknya sudah pada sudah pada paham dan mengerti ya. Jadi nanti Tinggal tinggal kita tunggu diamalkan, Mas. aja. Berarti. Diamalkan, makanya tunggu aja hasilnya bagaimana gitu ya kan. Mm-mm. Nah, terus apa tuh pada bilang LNM tuh, apa tuh LNM? LNM. Apaan LNM? Atau mungkin ini ya, nggak sengaja keketik kali ya? Atau apa? LNM. Apa NI? Iya, iya, Nah, nggak apa-apa. oke. Mudah-mudahan semua sehat ya yang ada di sini, Amin. Buat Bapak Ibu semua di dijaga sini. kesehatan. Yang penting jaga protokol kesehatan. Sampai kapan saya nggak tahu ya.
Oh, kepencet katanya. Ya, jadi pencet-pencet. Halus. Ya. Oke. Oke. Ya, sip. Ya Mas ya, terima kasih banyak waktunya, sharing ilmunya, terima kasih. Artinya supaya mudahan makin banyak yang aware ya, makin waspada gitu ya dengan darah tinggi. Mudah-mudahan Mas Dedet sekeluarga sehat semua. Ya Mas ya di Banjar Amin. sana. Eh yang anak Amin. nomor 2 kuliah di mana Mas? Kedokteran juga, FK. Di kurang. Oh, Iya, sama. ya memang terahnya terah kedokteran itu di sana. Nggak tahu saya maunya bagaimana. Saya nggak maksain juga. Baik, ya Mas. Ya, jadi Ya, itu saja mungkin ya. Kalau misalnya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kalau ada yang tidak berkenan, saya juga mohon maaf. Pasti itu dari saya. Ya, pasti kalau yang benar-benar pasti datangnya dari Tuhan. Ya, ya, karena Tuhan Maha Benar, mungkin salah. Kalau saya, mah tempatnya salah manusia ya. iya, Tolong dimaafin ya kalau ada pas sama-sama. atau kalau ada yang kurang. Iya. Makasih banyak ya Mas Dedet. Oke, Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam selalu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua, mudah-mudahan manfaat. Sama-sama. Salam buat Mbak Lili. Ya, waalaikumsalam katanya. Di belakangnya bener ya Sudah Mbak Lili. menemani. Sudah tadi enggak, Oh, baru menemani. ayo Mas, Dian pamit dulu ya Mas ya. Oke, Karena ini tadi yang sama-sama. mengundang Ya, Mas Dedet, ini tadi yang mengundang. Jadi pamit dulu Dian ya. Ya, ya, saya juga pamit assalamualaikum. ya, semua Ya, ya. Salam. di save Mas di IG live-nya di save ya. Bye. Oke.